kita akan beribadah saat ini. Dan umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing saat ini, mari kita bersama untuk mengagungkan, memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Diundang berdiri, mari arahkan hati dan pikiran kita untuk berbakti dan memuliakan Tuhan Allah kita dan menyanyi NKB 110 dari Kungkungan Malam Gelap. Ibadah ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat, silakan duduk. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepadanya. Mari berdoa. Ya Bapa, dalam nama Yesus, kami datang mengaku di hadirat-Mu bahwa hidup yang kami jalani, yang Engkau tempatkan di bumi ini, bumi yang tidak sepi dari berbagai tantangan penderitaan. Sebab Engkau yang berfirman, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Oleh sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kami ada di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan. Terkadang kami tak mampu menghadapi tantangan pergumulan hidup ini. Terkadang kami menyerah, kami ambil jalan pintas, kami lebih mementingkan diri kami daripada membuktikan kualitas iman di tengah gumul hidup ini.
ada dosa yang kami lakukan di tengah penderitaan hidup ini. Oleh sebab itu di persekutuan ini kami mohon ampuni kami, kuduskan kami di persekutuan ini. Kalau kami melakukan dosa di tengah penderitaan hidup ini, ubahkan kami supaya kami mampu memandang bahwa terkadang penderitaan yang kami alami itu cara Tuhan untuk mendidik, meneguhkan dan mendewasakan kami. Kami mohon belas kasih-Mu Bapa, dan bentuk kami di tengah penderitaan hidup ini, supaya iman kami bertumbuh di tengah penderitaan. Sebab itulah yang Engkau kehendaki, itulah yang telah Engkau teladankan kepada kami. Engkau rela sengsara, menderita, mati tapi bangkit untuk menyelamatkan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah menurut Roma 5 ayat 3b sampai 5. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat Maha Tuhan, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Untuk itu jemaat yang ada di rumah masing-masing, mari siapkan hati pikiran kita untuk baca, renungkan firman. Dan sebelum kita membaca, merenungkan firman, mari berdoa. Ya Bapa, Engkaulah sumber kebenaran dan hidup, dan sebagai umat Tuhan, Engkau selalu kehendaki agar kami berjalan di jalan kebenaran-Mu, supaya kami memperoleh hidup. Dan untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu, beritahukanlah kebenaran itu melalui bagian firman yang akan kami baca, renungkan bersama saat ini. Biar Roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman, dan pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, supaya apa yang mau diberitakan itu selalu bersumber dari Tuhan,
Ada kuasa Tuhan bekerja sehingga kami dijamah dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu di hidup ini. Ya Roh Kudus, biar Engkau yang kuasai kami semua, umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing saat ini, supaya kami sungguh-sungguh merasakan lawatan kuasa Allah, dan pada akhirnya kami diberi kekuatan, diberi semangat baru di menghadapi berbagai penderitaan hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Roh Kudus, hamba serahkan pembacaan perenungan firman. Ya Bapa, bertindaklah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagian firman yang akan dibaca direnungkan bersama saat ini dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19. Sekali lagi, 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19. Begini dikatakan menurut 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia.
Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kini kita masih berada di tengah dunia yang lagi bergumul. Kita ada di tengah situasi sulit di berbagai bidang akibat COVID-19. Tapi sebagai orang beriman, kita takkan pernah menyerah. Seperti lirik lagu, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Mari kita dengar lirik lagu ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Demikian pujian tadi, kiranya menguatkan dan memberi semangat baru kepada kita. Ingat, sepahit dan sesulit apapun yang kita alami, jangan pernah menyerah. Sebab di balik semua itu, Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Kalimat bijak mengatakan, orang yang tak terkalahkan adalah mereka yang tidak pernah menyerah. Tahukah saudara kisah seorang ibu yang tak pernah menyerah di tengah situasi sulitnya hidup ini? Namanya Nancy Matthew Edison. Suatu hari seorang bocah berusia 4 tahun, agak tuli dan bodoh di sekolah, pulang ke rumahnya membawa secari kertas dari gurunya. Ibu Nancy membaca kertas tersebut. Tommy, anak ibu, sangat bodoh dan tuli. Kami minta ibu mengeluarkannya dari sekolah. Sang ibu terhenyak membaca surat itu, namun ia tak menyerah. Ia membuat tekad yang kuat dan teguh. Anak saya Tommy bukan anak bodoh. Saya sendiri yang akan mendidik dan mengajar dia. Akhirnya Tommy bertumbuh menjadi Thomas Alva Edison, salah satu penemu terbesar di dunia, dengan 1093 hak paten atas namanya. Siapa menyangka bocah tuli yang bodoh sampai diminta keluar dari sekolah, akhirnya
bisa menjadi seorang jenius, itu karena ibunya yang tidak pernah menyerah. Andai saja ibunya menyerah, tak ada Thomas Alva Edison yang jenius. Bagaimana dengan kita di situasi saat ini? Bagaimana peran orang tua yang saat ini menjadi pendidik dan pengajar di rumah? Apakah kita melaksanakan peran itu seperti Ibu Nancy Edison? Ingat, untuk menghasilkan generasi hebat, generasi yang mengubahkan dunia, harus dimulai dari rumah, dimulai dari keluarga. Itulah yang disampaikan oleh Pak Wali Kota dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung dalam peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2020 ini. Jemaat Maha Tuhan, membaca bagian firman dari surat Petrus memberi gambaran kepada kita bahwa orang Kristen yang berada dalam pemerintahan Romawi sedang menghadapi situasi yang sangat sulit, berada dalam tekanan, ketakutan, bahkan ancaman Kaisar Nero yang membunuh, membasmi orang-orang Kristen. Dicatat di 1 Petrus 1 ayat 6 dan 2 ayat 19, juga 3 ayat 14 dan 17. Nanti dilihat. Orang-orang Kristen bersembunyi, mereka menyendiri di gua-gua untuk menyelamatkan diri. Di tengah situasi yang mencekam ini, umat diberi penguatan, diberi pengharapan, sekaligus nasihat tentang apa yang harus dilakukan di tengah situasi sulit. Umat diingatkan agar jangan heran akan penderitaan. Ayat 12 mencatat, sebaliknya bersukacita, bergembira, dan berbahagia jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ayat 13 dan 14 mencatat, lebih baik menderita karena Kristus daripada menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat atau pengacau. Ayat 15. Kalau kita menderita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, jangan malu. Hendaklah memuliakan Allah dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah dengan selalu berbuat baik. Ayat 19 mencatat. Untuk itu, di tengah penderitaan yang sedang dialami, umat diajak, dan kita semua yang sedang mengalami penderitaan pergumulan pandemi COVID-19 dan di memasuki new normal, kita diajak kuasai diri. Artinya tidak sembrono, mengekang diri di rumah saja. Kalau tidak ada hal-hal penting yang mendesak untuk keluar rumah, kita diajak untuk di rumah saja, mendisiplinkan diri dengan segala sesuatu. Apalagi ketika kita berada di era new normal atau normal baru. Belajar mendisiplinkan diri dengan hal-hal baru, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Yang kedua,
Kita diajak agar tetap tenang, jangan gegabah, jangan panik, supaya dapat sungguh-sungguh berdoa. Itu dicatat di ayat 7 bacaan kita. Yang ketiga, kita diajak untuk menyatakan kasih yang sungguh-sungguh, saling membantu, memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 8 dan 9. Juga kita diajak saling melayani sesuai karunia masing-masing, dan segala sesuatu yang dilakukan haruslah bersumber dari Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Ayat 10 dan 11. Kiranya ini yang akan kita lakukan di situasi sulit ini. Kita tak akan menyerah. Situasi ini tak dapat mengalahkan kita. Untuk itu mari bersatu padu. Ada Tuhan yang menyertai, menolong, dan memberi kemenangan kepada kita, kini, di sini, dan selamanya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, mari nyatakan syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini dengan memberi persembahan guna menunjang pelayanan gereja Tuhan. Mari siapkan hati kita berdoa ke Tuhan. Saya percaya ada banyak doa yang disampaikan, dan oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Teruslah berharap. Kita yakin waktu Tuhan akan dinyatakan tepat sesuai kehendaknya. Dan untuk itu dalam ibadah ini, umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari satukan hati, kita berdoa sungguh-sungguh ke Tuhan, supaya di tengah situasi sulit ini kita dimampukan oleh Tuhan, dan bahkan kita dimenangkan. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah diberitakan kepada kami. Biarlah kebenaran firman ini memberi penguatan kepada kami di tengah gumul hidup yang kami alami saat ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ada Tuhan yang terus hadir, menolong, dan memberi kemenangan kepada kami.
Biar firman yang diberitakan di ibadah ini sungguh-sungguh menjadi landasan pijak kami untuk melangkah dan meraih kemenangan di tengah situasi sulit ini. Dan untuk itu kami doa kepadamu Bapa dalam nama Yesus, biar Engkau Allah yang terus melakukan karya-karya besar di tengah situasi sulit ini, supaya iman kami terus bertumbuh dan berkembang. Iman kami tidak dapat dikalahkan oleh situasi sulit apapun. Kami terus bertumbuh teguh di dalam Tuhan. Kami terus jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan itu kiranya yang terus dibuktikan oleh umat Tuhan, oleh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Gemim Sentrum Bitung ini. Dan untuk itu diberkatilah seluruh perangkat pelayan Tuhan yang ada di Gemim Sentrum Bitung ini, di wilayah Bitung 1 ini, bahkan juga di seluruh pelayanan Gereja Masehi Injil Lili Minasa. Diberkati badan pekerja majelis Sinode Gemim, diberkati badan pekerja majelis wilayah, diberkati badan pekerja majelis jamaat, seluruh perangkat pelayan khusus, Samas, Penatua, guru agama, pendeta, supaya kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tak mudah menyerah di tengah situasi sulit ini. Kami terus eksis melayani dan melayani. Kerajinan kami tidak kendor, tapi roh Allah tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan sertakanlah dengan tanda-tanda kehadiran-Mu, supaya di tengah situasi sulit ini ada kualitas iman yang dibuktikan, kuasa Allah bekerja, dan pada akhirnya Engkau diagungkan, dimuliakan dalam nama Yesus. Perangkat pelayanan di Gemim Sentrum Bitung ini diberkati oleh Tuhan. Komisi kategorial, komisi kerja, pegawai gereja, kostor, security, semua diberkati. Dan juga untuk pekerjaan yang dilakukan, renovasi atap dan plafon, Engkau tolong pakai komisi pembangunan dan juga para pekerja, supaya mereka dapat melakukan pekerjaan, dan kalau Tuhan berkenan dapat diselesaikan dalam waktu dekat ini, sehingga kerinduan umat untuk datang beribadah di bait Allah itu dapat diwujud nyatakan pada bulan Juli nanti. Bertindak Bapa demi keagungan kemuliaan nama-Mu, dan Engkau tolong supaya segala sesuatu yang dipersiapkan untuk ibadah di bulan Juli itu dapat dilakukan di minggu kedua bulan Juli ini. Kiranya itu dapat dipersiapkan, dan untuk itu Engkau persiapkan juga komisi kesehatan untuk dapat mempersiapkan, dan bahkan ibadah-ibadah yang mau dilaksanakan di kolom-kolom sehubungan dengan peringatan 96 tahun Jemaat Gemim Sentrum Bitung ini, yang dirayakan, disyukuri di kolom-kolom yang sudah dimulai sejak tanggal 3. Biar semua berlangsung dengan baik, disatukan dengan perpisahan pendeta. Biar kuasa Tuhan yang menyertai perangkat pelayan dan umat Tuhan yang ada di kolom-kolom, sehingga dapat dipersiapkan dan dilaksanakan semua untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan tolong berkati semua umat dalam segala jelit juang sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing. Kalau mungkin masih ada yang bekerja dari rumah, biar tetap diberi semangat, dan yang sudah bekerja di tempat di mana Engkau tempatkan mereka bekerja, biar tetap menjaga supaya kami tidak tertular dengan virus corona, tetapi kami tetap sehat dan tetap semangat melaksanakan pekerjaan di tempat di mana kami bekerja. Dan biar ada berkat-berkat Tuhan mengalir dan mengalir, sehingga apa yang kami butuh di hidup ini selalu ada, dan kami dapat memenuhi segala kebutuhan hidup ini. Dan oleh berkat-Mu dalam ibadah ini kami telah beri persembahan. Kuduskanlah persembahan ini agar berkenan di hadirat Tuhan dan dimanfaatkan untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga pemimpin kami, baik yang ada di pusat. Engkau berkati bangsa ini, berkati provinsi, berkati kabupaten kota, supaya
dapat melaksanakan peran tanggung jawab sebagaimana yang harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Berkati Kota Bitung ini, berkati Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Kota, dan keluarga-keluarga mereka masing-masing, keluarga Lomban Rau, keluarga Mantiri Tangkudu, keluarga Pangimanan Tinangun, dan semua jajaran pemerintahan kota ini, seluruh masyarakat kota ini. Tuhan berkati supaya semua yang mau dilaksanakan oleh pemimpin kota ini dapat disupport oleh seluruh masyarakat, sehingga semua sukses dan pada akhirnya datangkan sukacita di kota ini. Juga Tuhan jaga bentengi supaya masyarakat kota ini terhindar dari penularan virus corona. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutuskan penyebaran mata rantai COVID-19 biar semua dikuduskan sehingga sukses, dan pada akhirnya dari hari ke hari masyarakat semakin terkurang yang tertular, semakin hari semakin sehat di dalam tolongan Tuhan. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, biar Engkau yang lakukan kuasa-Mu, dan yang sudah tertular kami minta Bapa, beri supaya mereka tetap punya hati yang gembira, tetap semangat, dan mereka disembuhkan melalui pelayanan para medis, sehingga dapat mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar umat Tuhan berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Jemaat Maha Tuhan, akhiri ibadah ini firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikian ibadah hari ini, Minggu 5 Juli 2020 sudah selesai. Jemaat silakan duduk. Mari bersaat teduh. Demikian, terima kasih kepada semua yang terlibat dalam ibadah ini. Yang paling utama tentu selalu kita bersyukur kepada Tuhan yang tak henti-hentinya menyatakan kebaikannya kepada kita. Sungguh luar biasa Tuhan kita yang terus menjaga, menolong, dan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Dan juga tentu terima kasih kepada teman-teman pelayan yang tetap memberi diri, melayani dan melayani. Khususnya juga dalam pelaksanaan perjamuan kudus pada tanggal 21 yang lalu, yang sudah berupaya melaksanakan tugas tanggung jawab sehingga kerja pelayanan perjamuan kudus sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih atas kerjasama teman-teman pelayan, sama sepenatua yang ada di tiap kolom, dan bahkan juga seluruh perangkat pelayan yang ada, komisi kategorial, komisi kerja, dan pegawai gereja, kostor, security, semua yang terus memberi diri, teman-teman pendeta, khususnya dalam ibadah ini, keyboardis, kantoria, semua yang memberi diri di pelayanan ini, diberkati oleh Tuhan. Dan kita punya tanggung jawab besar lagi di tengah kerja pelayanan di bulan Juli ini, sehubungan dengan hari ulang tahun ke-96 Gemim Sentrum Bitung ini. Kita melaksanakan itu di kolom-kolom yang sudah dimulai pada tanggal 3. Terima kasih yang sudah melaksanakan dan yang akan melaksanakan. Mari kita persiapkan dengan baik sehingga semua sukses untuk datangkan keagungan kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kita terus berdoa agar Tuhan menjaga, melindungi kita semua supaya tidak tertular dengan virus corona. Seluruh jamaat yang ada di rumah masing-masing saat ini, mari terus jaga kesehatan kita, jaga imun tubuh kita, supaya kita tetap kuat, tetap sehat, dan dapat melaksanakan. Terima kasih kepada seluruh anggota jamaat yang masih tetap bersama-sama membangun persekutuan dengan Tuhan. Ingat, apa yang kita lakukan untuk Tuhan pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Shalom, damai hati. Terima kasih.